Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la salla illa ma ja'altahu salla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jemaah kajian Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kembali kajian kita. Kemarin kita membahas surat Al-Baqarah ayat 243 ya, tentang satu kaum yang lari dari wabah taun ya. Kita lanjutkan sedikit keterangannya, kemarin belum tuntas. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim. Alam tara, tidaklah kau lihat ilal ladina kharaju, kepada orang-orang yang keluar dari kampungnya, min diyarihim, dari negerinya, dari kampungnya, wa ulufun, dan jumlahnya ribuan, hadal mauti, karena ingin menjauhi kematian. Faqala, kemudian Allah berfirman kepada mereka, faqala, dan berkata lahum, kepada mereka, Allahu, si Allah, mutu, matilah kalian semua, summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin ala nasi, sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini kemarin kisah ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ya. Disebutkan oleh siapa mereka? Kanu arba'atu alafin, mereka berjumlah 4.000. Kharaju firaran minat ta'un, mereka lari dari negerinya yang sedang terjangkit wabah ta'un. Qalu, mereka berkata, na'ti ardhan laisa biha mautun, kita akan pindah ke negeri yang tidak ada kematian di dalamnya. Jadi negerinya ini sedang terjangkit wabah ta'un, kemudian mereka ingin pindah keluar, berharap tidak akan mati di negeri lain gitu ya. Hatta idza kanu bi mawdi'in qadha wa qadha qala Allah, namun ketika mereka sampai ke sebuah negeri, satu negeri itu Allah wafatkan, matikan mereka semua, mutu famatu ya, maka semuanya mati mereka. Famarra alaihim nabiyyun minal anbiya'i fada'a rabbahu ayyuhyihim fa ahyahum, kemudian lewatlah seorang nabi dari Bani Israel berdoa kepada Allah untuk menghidupkan mereka kembali, fa ahyahum, maka mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Wa dzakara ghairu wahid minas salaf, disebutkan dari banyak jalur ya, dari keterangan ulama salaf, tidak hanya satu yang dijelaskan, anna haula'il qaum, mereka ini adalah kanu ahli baldatin fi zamani Bani Israel, mereka ini satu negeri, di penduduk di satu negeri di zaman Bani Israel ya. Jadi ini Allah hendak menyampaikan kepada kita lewat ayat ini bahwa semua kejadian itu atas kehendak kematian, kehidupan. Jadi bahkan orang ini menduga kalau pindah dari kampungnya itu tidak bakal mati, ternyata malah dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti ini disebutkan dihidupkan kembali oleh Allah atas izin
nanti dikaitkan di ayat wa fi hadhil qissati, kisah ini ya mengandung ibratun, ada ibrah, apa ibrah? Pelajaran. Wa dalilun, dan dalil itu apa dalil? Ya, sebuah dalil ya ala annahu la yughni hadrun min qadarin, ya, bahwa kalau Allah sudah berkehendak, hati-hati sehati-hati apapun itu tidak akan merubah takdirnya Allah. Itu kalau Allah berkehendak ya. Ini juga harus dipahami oleh kaum muslimin, bahwa takdirnya Allah itu terjadi, bahkan ditulis oleh Allah. Makhluk yang pertama diciptakan apa? Kolam. Kemudian kolam berkata, diperintahkan uktub. Dia menjawab, wabal aktub. Apa yang harus saya tulis? Uktub maqadir. Tulislah semua takdir-takdir hamba. Bahkan itu terjadi 50.000 tahun sebelum adanya langit dan penciptaan langit dan bumi. Jadi siapa yang lahir, ya, siapa yang meninggal, misalnya Indonesia ini 2020 ada corona, Allah sudah tahu itu dulu atau setelah kejadian? Allah sudah tahu dulu sekali itu. Ya. 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, Allah sudah tahu semua yang akan terjadi. Siapa yang hidup, siapa yang mati, siapa yang terkena penyakit, siapa yang sembuh, ya. Siapa yang kena langsung mati, siapa yang tanpa gejala langsung mati, siapa yang kena sudah parah masih bertahan hidup. Allah tahu semua takdir itu. Ini nomor satu ya. Makanya ketika dikaitkan dengan hadis dari Ibnu Abbas, anak 10 tahun ini sudah disampaikan Nabi perihal takdir. Di hadis Arba'in Nawawi itu disebutkan hadis tentang penjagaan Allah. Di penggalan akhirnya Nabi bersabda, wa'lam, ketahuilah annal ummata, annal ummata, sesungguhnya umat, artinya manusia semua itu, lawistama'u, andaikan mereka berkumpul semua, ala ayyang fa'uka bisyai'in lam yang fa'uka bisyai'in illa qad katabahu Allah. Mereka ingin mendatangkan manfaat kepadamu. Ini orang sakit, mereka ingin menyembuhkanmu. Ya. Meskipun berkumpul semua pakar-pakar hebat itu, lam yang fa'uka bisyai'in illa qad katabahu Allah. Mereka tidak bisa berbuat apapun kecuali atas takdir dari sebaliknya, wa in istama'u, dan andaikan mereka berkumpul ala ayadurruka bisyai'in, untuk mencelakakan kamu, membunuh kamu, mereka tidak akan bisa menyentuhmu sedikit pun kalau Allah belum menghendaki. Ditutup sama sabda Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena takdir telah diangkat, lembarannya telah mengering. Artinya apa? Para hadirin yang dimuliakan Allah, keyakinan kita kepada takdir itu ditempatkan di atas semua kejadian yang terjadi. Ya, gitu. Nah, ketika Nabi ditanya, ya, kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah? Faqul i'malu, dan tetaplah kamu berikhtiar. Fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Seseorang itu akan dimudahkan sesuai dengan garis yang ditakdirkan untuknya. Insya Allah kalau orang baik, Allah akan ilhamkan kepada dia untuk berbuat baik, sehingga dia akan kembali ke tempat yang baik. Kalau orang buruk, ya tadi dijauhkan dari kebaikan, dia berbuat keburukan, akan menuju ke tempat yang buruk. Ya. Makanya kita berdoa. Karena ketika Nabi menjelaskan ayat itu, hadis itu, beliau juga menjelaskan hadis lain. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ya, tergantung akhirnya. Nah, makanya kita doanya yang tiap hari dibaca Nabi kan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Nah, ini keyakinan pertama dulu, Pak. Yang kedua, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu ya akhdil asbab. Apa akhdil asbab itu? Ya.
untuk meraih sesuatu itu. Karena semuanya ada sebabnya itu, nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Ya. Kalau kita haus berarti apa yang dilakukan? Minum. Misalnya kita berkeyakinan nek takdirnya memang hausnya hilang, nggak usah minum. Hausnya hilang, bisa nggak? Kan nggak bisa. Makanya harus ini namanya ini akhdul asbab, mencari sebab. Ya, Anda kedinginan malam-malam, kedinginan Pak ini. Ya, misalnya gigil karena corona begini. Ya, gigil itu kedinginan itu. Ya, Anda benar berpikir nggak usah pakai selimut, nanti nek hangat dewe gitu. Ya. Itu namanya nggak akhdul asbab yang begitu itu. Makanya Nabi mengingatkan ikhris ala ma yanfa'uka wala tu'jiz. Ya, kamu ikhrislah, seriuslah itu, sungguh-sungguhlah mencari sesuatu yang manfaat untukmu. Jangan putus asa. Wa in asabaka syai'un, tapi kamu kalau sudah ikhtiar serius, ya sudah sungguh-sungguh, kamu tertimpa sesuatu yang enggak kamu inginkan, katakan qadarallah, ini sudah takdirnya Allah. Wah, jenengan harus hati-hati pol Pak, wis nggo masker, rangkep telu misalnya. Ketemu dulure ra gelem salaman. Ya, sofe jarake wis 2 meter. Ya. Kok kena? Ya sudah, itu berarti jenengan tinggal bilang qadarallah, ini sudah takdirnya Allah. Ya meskipun diguyub mula aja keweden Pak gitu ya. Nah, ini Ahlus Sunnah itu ya tetap akhdul asbab Pak, meskipun semua sudah ditakdirkan, karena kita nggak ngerti takdir kita di mana. Ya, makanya fungsi satu doa itu kan senjata utama kita, doa itu. Doa kan, mau keluar rumah sudah langkah kaki kanan keluar, kemudian Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kita nggak ngerti nih, jalan itu kan rame, orang semuanya ngejar waktu, kan begitu. Ya. Maka doa itu bentuk ikhtiar kita, semoga dijaga oleh Allah. Karena sudah doa kok adalah tabrakan Pak. Ya mungkin yang nabrak nggak doa. Ya. Ya. Atau kita ya sudah sama-sama doa, ya sudah qadarallah, ini sudah takdirnya Allah. Wa masya'a fa'al, apa yang Allah kehendaki dalam takdirnya mesti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak bakal terjadi. Nah, itu. Jadi iman kepada takdir itu diletakkan ya di atas dulu, bahwa semua kejadian sudah terjadi. Itu nanti sikap itu, keyakinan itu akan mendatangkan sikap apa? Kita tidak terlalu takut. Ya, dan kita juga tidak gegabah. Ya. Jadi ini penting untuk didudukkan. Ya. Apalagi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang takdir itu ya begitu. Ya, tidak ada penyakit menular. Ya. Ada komanya Pak, tanpa seizin Allah. Ya. Ada Nabi ketika ditanya, Rasul, bukankah unta sehat kalau dicampur dengan yang kudisan jadi kurang gitu. Kata Nabi, belum tentu. Kalau pasti kudisan, siapa yang ngasih kudis unta pertama? Itu sekondi Pak, unta pertama. Itu takdirnya Allah, artinya tidak bakal nular kalau Allah tidak takdirkan. Saya dulu punya pondok, pernah pondok Pak, pesantren. Teman saya itu mempraktekkan itu, tidak ada penyakit menular tanpa izin Allah itu. Nah, zaman santri itu kan Pak, zaman biyen Pak, saya ini sudah canggih santri. Zaman dulu itu gudikan Pak, muatnya hijau-hijau ini. Ya, dulu sekali ya. Sekarang wis canggih ya, sudah apa namanya? Ya kamar mandinya sudah. Nah dulu kan pakai itu Pak, dari ujung sampai ujung menyatu gitu ya. Wah, pola gitu ya. Paling gudeg nyemplung wis nular kambing gitu ya. Ada teman saya itu mempraktekkan ini Pak, tidak ada penyakit menular kalau Allah nggak berkehendak. Dia itu buktikan itu, pinjem anduk teman yang paling gudikan Pak. Ya ora gudikan itu. Nah ini kan betul-betul terjadi ya, bahwa kalau Allah nggak berkehendak juga tidak. Nah tapi ini kan juga bukan berarti nantang ya. Padahal memang semua sesuatu itu atas kehendak Allah. Lah kita memang tugasnya ikhtiar yang maksimal memang. Tapi kalau ikhtiar itu pastikan ikhtiar yang tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena
Nanti ini dikaitkan dengan kematian Khalid bin Walid ya, di ayat ini. Itu yang pertama ya. Jadi hadar itu tetap dilakukan, tapi tidak boleh lupa kita bahwa semua kejadian sudah dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki tertular, nggak akan tertular. Tidak dikehendaki mati, nggak akan mati, Pak. Ya. Karena kalau orang nggak beriman, Pak, semua mesti nular, begitu prinsipnya itu. Ya, semua mesti nular. Ya, ini Nabi kan nggak menyampaikan ke sahabat ya. Ya, kalau orang nggak beriman, onta sehat campur onta kudisan mesti jadi kudisan itu karena nggak beriman dia, pasti itu. Tapi kalau orang beriman tidak akan nular kalau Allah belum berkehendak. Ya, jadi harus berbeda cara pikirnya orang beriman dengan orang tidak beriman. Ya. Di sini disebutkan An Abdullah bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas yang tadi saya ceritakan itu dinasihatin Nabi tentang takdir. Anna Umar bin Al-Khattab kharaja ila Syam hatta idza kana bi Sarab laqihi umara'ul ajna Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ashabu. Suatu hari Umar keluar dari Madinah menuju Syam, ingin berjumpa dengan komandan pasukan Muslim namanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Wa akhbaruhu Abdullah siapa ini? Ubaidillah ibn al-Jarrah dan para tentaranya, para komandannya mengabarkan annal wabah tatwaqa Syam, ya, bahwa Syam sedang ada wabah taun tadi ya. Fadzakarul hadis faja'u Abdurrahman bin Auf wa kana mutiban li ba'di hajatihi. Ketika sedang ngobrol lah cari solusi ini baiknya gimana nih, lanjut nggak kita ke Syam ini ya, sebagian ngomong lanjut aja, sebagian mengatakan jangan gitu. Kemudian Abdurrahman bin Auf dia baru muncul habis ada hajat, ada kepentingan lain sehingga baru kelihatan. Dia berkata, inna indi min hadha ilman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya punya ilmunya untuk hal ini. Saya mendengar sendiri Nabi bersabda, idza kana bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau di negeri kalian, kalau kalian di sebuah negeri sedang ada wabah, jangan keluar. Wa idza sami'tum bi arbihi bi ardin fala taddumu alaih. Dan ketika kamu mendengar negeri itu sedang ada wabah, kamu jangan masuk. Ya, kamu jangan masuk ya. Fahamitallahu Umar, ya. Maka Allah fahamitallahu Umar, maka Umar memuji Allah mengsorofat, dan dia nggak jadi masuk ke kota Syam. Nah ini Umar juga tidak kemudian wis nek pancen takdir ora kena ya ora kena. Karena di sana itu jelas ini ya, kalau sedang ini kan yang kita ini kan ya semua apa di mana-mana maksudnya sedang ada wabah gitu kan. Nah, ini kan jelas ya, di Madinah tidak wabah, di Syam ada wabah. Nabi kasih tahu nih, kalau negerimu sedang ada wabah, kamu jangan keluar karena menularkan orang lain itu. Ya, dengan izin Allah. Tapi kalau kamu mau sebuah negeri sedang ada, kamu batalkan, jangan ke negeri itu, jangan masuk ke negeri itu, gitu ya. Ini yang dilakukan Umar kemudian pulang, wa akhrajahu fi sahihaini min hadis Az-Zuhri bihi bi tariqin ukhra. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Kemudian dikaitkan dengan ayat berikutnya ini, ayat 244. Ini ayat 243 bahas tentang pergi dari sebuah kampung yang sedang ada wabah dengan harapan tidak bakal mati di negeri lain, ternyata malah mati semua ya. Jadi kalau berdasarkan ayat hadis ini keliru, karena kalau hadisnya jelas, nek negerimu sedang ada wabah jangan keluar, nek kamu mau ke sebuah negeri yang sedang ada wabah batalkan, jangan ke negeri itu.
Ini sekarang kan semua ada wabahnya Pak. Mau ke kecamatan mana nih? Kalisari, mau ke Semarang Barat, ke Semarang Selatan kan semua sedang apa PPKM ya. Jilid level berapa Pak ya? Levelnya tekan 10 4 ya. Sampai buka tadi Pak. Ya, 243 ini bahas tentang fenomena zaman Bani Israel. Ya, dia di kampungnya sedang ada wabah tahun, dikira mau keluar itu aman, malah mati kabeh karena dia berprinsip tidak ada kematian di negeri itu ya. Ternyata Allah tunjukkan kuasanya, kalau berkehendak yang mati itu. Ayat berikutnya waqatilu fi sabilillah, dan waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah. Wa'lamu, ketahuilah annallaha sami'un alim, bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Langsung saya bacakan tafsirnya di sini. Maksudnya keterangannya kama annal hadara la yugni minal qadari kadzalikal firaru minal jihadi wa tajannubuhu la yuqarribu ajalan. Sebagaimana sikap tadi, ketakutan atau kewaspadaan itu ya tidak akan menyelamatkan dari takdir Allah, tidak akan menyelamatkan dari takdirnya Allah ya. Ini kalau mau tak tambah kisah itu dulu di zamannya Nabi Sulaiman itu ada biasa Nabi itu dikunjungi oleh malaikat kadang ya, sebagai bentuk silaturahim. Kadang diperintahkan Allah, kan malaikat pernah datang ke Nabi Ibrahim ketika mau ngasih kabar bahwa Sarah mau hamil, sama ngasih kabar bahwa nanti kaum Sadum negerinya Lot itu akan diadab menjelang subuh ya. Perintahkan kepada Lot dan pengikutnya untuk pergi menjelang subuh. Bukankah subuh sebentar lagi ya, enggak lama lagi. Itu kan malaikat datang Pak, menyamar sebagai tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberitakan tentang peristiwa Nabi. Ketika ini tamunya datang ke Nabi Sulaiman itu ya, Nabi Sulaiman sedang duduk bersama sahabatnya. Ketika datang itu, orang yang baru datang itu memandang dengan lekat-lekat wajah kawannya Sulaiman itu ya. Kemudian dia nggak lama kemudian pamit duluan itu. Begitu dia bertanya kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, siapa fulan itu ya? Dia malaikat pencabut nyawa ya, tadi mampir atas perintah Allah. Orang ini ketakutan Pak, dia dari tadi kok nyawang saya terus dengan terus gitu ya. Tolong saya dipindah di Hindi gitu Pak, Hindi Pak, India ya. Saya pindah ke Hindi itu. Nah, betul Pak, dipindah di sana Pak. Baru dipindah seluk gitu, baru sampai situ malaikat sudah di sampingnya Pak, langsung dicabut nyawanya itu. Ya. Berikutnya ketika datang lagi ke Nabi Sulaiman, malaikat itu, Nabi Sulaiman bertanya, ya, dulu kemarin itu belum lama sebelum silaturahimnya jenengan sekarang ini, kemarin sempat pas ke tempat rumah saya ada tamu saya itu, dia kemudian setelah jenengan pergi dia nanya, itu siapa? Kok melototi saya? Terus tak jawab, itu malaikat maut. Malaikat maut mengatakan, sebelum kesini saya diperintah Allah nyabut nyawa orang itu bukan di sini tapi di Hindi sana. Saya tuh mikir, loh orang ini nyabut nyawa dicabutnya di Hindi, ordernya itu kok masih di sini? Di Sawang itu mungkin ya pikirnya salah order gitu Pak. Nah, dia pergi ke sana itu malaikat sesuai dengan jadwal dari Allah. Pergilah dia ke Hindi, baru sampai jelas gitu loh, orang itu sampingnya malah itu. Ya. Maka begitulah Pak takdir itu ya, malah justru dia mendatangi tempat kematiannya. Begitulah kita ini ya, akan mendatangi tempat kematian kita masing-masing, pasti itu. Ya, kita sudah ditakdirkan misalnya. Dulu saya jadi orang Jawa ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Ya. Oh, ini cerita Pak, ini cerita Jawa orang berdalil ya. Ada raja itu ngimpi. Ya. Raja ngimpi
dia mimpinya itu matinya diseruduk banteng, Pak. Wah, akhirnya dia betul-betul panik, hati-hati jangan sampai ketemu banteng. Mikir terus, Pak. Nah, dia akhirnya mati, Pak. Matinya ditikam sama pengawalnya wong Jawa jenenge Handoko. Handoko itu jare bahasanya nama lain dari banteng itu. Nah, ditusuk dari belakang itu, jebule ngimpine iki takwile beda. Ya, sudut bantengnya jebule ditusuk oleh Handoko. Nah, kan cerita Jawa, Pak. Ya, artinya apa? Sesuatu kalau Allah sudah takdir itu cuma ngelak kemanapun nggak bisa gitu. Malah milih pengawal jenenge Handoko jebule itu. Ya, mohon maaf Pak kalau apa ya. Tidak bermaksud apa-apa ini. Ya, hanya cerita aja bahwa takdir itu begitu, Pak. Menghantarkan kita, apa yang kita lakukan itu menuju apa yang kita Allah takdirkan untuk kita, itu pasti. Ya, cuman nilainya nanti kan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Takdir itu nggak usah diperdebatkan. Kata Ali bin Abi Thalib, bahrun amikun latalja. Itu barat samudra itu kayak jenengan nyelam ke samudra. Jenengan kedalaman berapa paling bisa menyelam di laut? 10 meter. 10 meter sudah nggak kelihatan, Pak. Gelap gulita. 15 meter tambah gelap itu. Makanya seperti lautan yang dalam semakin masuk ke dalam semakin nggak kelihatan. Takdir itu semakin diperdebatkan semakin edan pokoknya. Ya, dia paling mikirnya jatuhnya dua. Kalau nggak qadariyah, jabariyah. Ada jabariyah itu sepakat-sepakatan. Nasi waras, nasi pelek ya mati gitu ya. Jabariyah lah gitu. Dan qadariyah orang mau takdir apa-apa. Pokoknya kalau kita hati mesti selamat gitu. Wah, itu qadariyah, Pak itu. Ya. Pokoknya sudah taat sama ini, Pak. Rambel lalu lintas ya. Di tol itu maksimal 80 km atau dalam kota itu 40 km. Sewarun, Pak itu. Gulalah ngombul diel gitu ya. Dia berprinsip alon-alon mesti selamat, belum tentu, Pak ini. Ada qadariyah itu alon mesti tekan gitu, Pak gitu ya. Tapi kalau ahlu sunnah semua sudah ditakdirkan, tugas kita adalah berdoa dan ikhtiar. Nah ini sudah ikhtiar, sudah doa kok apes ya, sudah qadar Allah, memang takdirnya dari Allah mendahului kita. Waqatilu, dan berperanglah ya, berjihadlah di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, lagi Maha mendengar. Tadi ya, sebagaimana sifat kehati-hatian itu ya tidak akan merubah takdir itu. Kadzalikal firar, demikian juga firar minal jihad, tidak berangkat ke medan jihad atau menjauh. Firar itu kabur, Pak. Kabur ya. Ingfiru ya, pergi atau kabur lah itu. Wa tajannubuhul, dan menjauhi dunia jihad yang identik dengannya. Kalau tidak membunuh ya terbunuh begitu ya. La yuqarribu ajalan. Jihad itu ya meninggalkan jihad itu dan menjauhinya itu tidak akan ya tadi menambah ajal seseorang. Artinya ya tidak akan menambah umur ya, firar dari jihad itu ya. La yu'iduhu badal ajalul al-mahtum wa rizqu al-maqsum wa muqaddarun ya. Muqaddarun. Tetapi Masya Allah, ajal itu sudah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah ya, jatahnya kapan ditutupnya oleh Allah, dan rezeki juga kapan dibagi oleh Allah sudah dijelaskan, dicatat dengan detail. Makanya bikat dirizkihi wa ajalihi ya, jadi rezeki ajal Pak. Kalau sudah sempurna rezekinya ya sudah, ajalnya akan sampai pula ya, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga membantah ini perkataan orang-orang munafik ini yang nggak berangkat perang. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Yaitu orang-orang yang berkata kepada saudara mereka ya, wa qa'adu, dan mereka duduk-duduk itu nggak berangkat. Lau ata'una makutilu. Coba itu orang-orang muslim itu kemarin nggak usah
berangkat perang, nurut nasihat kita, mereka tidak akan terbunuh di medan perang Uhud itu. Nah, ini kan orang munafik Pak itu. Oleh Allah Nabi diperintahkan kul, jawab omongan mereka itu. Fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Tolaklah kematian darimu kalau kamu benar dan kamu bisa. Ya, kamu bisa. Ya, sesuatu itu kalau sudah terjadi, tugasnya adalah mengambil ibrah atau pelajarannya. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib. Ini orang-orang yang penakut itu mereka menggugat Allah, lima katabta alaina al-qital, ya Allah kenapa kami ini diwajibkan perang? Ya, kenapa tidak panjangkan umur kami ila ajalin qarib? Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tutlamuna fatila. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian akan datang kepadamu. Walau kuntum fi burujin musyannadah, meskipun kamu sembunyi di beteng yang sangat kokoh tadi. Ya. Jadi begitu Pak. Kalau memang sudah akan datang ajalnya itu mau sembunyi di beteng yang kokoh ini, tidaklah ada peluru nyasar atau macam-macam gitu caranya kematian itu. Wong itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ketakutan itu ya malah menurunkan imun Pak. Katanya ini warwaina an amiril juyush, diriwayatkan kepada kami ya dari Amirul Juyush. Siapa Amirul Juyush ini? Wasayfuwah al-maslul, pedang Allah yang terhunus, ala a'daihi Abi Sulaiman Khalid ibn Walid, yaitu Abu Sulaiman Khalid bin Walid radhiyallahu anhu qala wa huwa fi siyaqil mauti, dan dia dalam sakaratul mautnya, itu menjelang kematiannya. Laqad syahidtu kada wa kada mauqifan, ya, sungguh ya, saya telah mengikuti berbagai perang ya, dari satu tempat ke tempat lain. Khalid ini dari zaman Nabi sudah hebat ya, perang yang paling akbar. Pertama kali dia unjuk kekuatan sehingga kaum muslimin tahu kehebatannya, perang apa? Mu'tah. Komandannya 3 mati semua. Ya, Ja'far meninggal syahid, kemudian Zaid bin Harisah meninggal syahid. Yang satu siapa? Siapa ya? Ya, yang satu PR ya. 3 nama itu Pak. Saya cuma kocar-kacir pasukan Islam itu. Khalid bin Walid langsung didapuk, suruh kendalikan pasukan yang kalah itu. Ya. Ketika itulah Khalid bin Walid mengatur strategi Pak, mundur teratur pulang ke Madinah. Wah itu dibully Pak, itu pengecut, penakut, jaisul turab, dibalangi debu-debu itu ya, saat itu ya. Nabi kemudian memuji Khalid, laisu bil firar walakinnahum karar. Mereka ini enggak kabur, mereka akan kembali ya ke peperangan setelah mengatur strateginya. Itu luar biasa itu. Bahkan kata pengamat militer ya, maksudnya ahli militer membicarakan Syekh Khatib ya, dalam buku Rasul Al-Qaid itu, bahwa mundur untuk membawa pasukan ya menjauh dari musuh yang sudah menguasai medan itu nggak gampang. Kalau itu luar biasa. Zaman Abu Bakar saya mengatakan bahwa hidup di Allah tidak ada ibu yang bisa melahirkan komandan sehebat Khalid. Ya. Menang terus melawan Persia, melawan Khalid bin Walid. Zaman Umar bin Khattab juga begitu. Meskipun nanti diganti zaman Umar oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan itu ada hikmah luar biasa tentunya. Satu, memberikan ikhlasan. Yang kedua, agar tawakal kepada Allah lebih sempurna, tidak mengandalkan satu ketergantungan kepada seorang. Akhirnya mengatakan, saya ini sudah
terluka, tidak ada 1 inci dari tubuh saya kecuali ada luka, baik karena romyah tombak, ya, panah maaf, atau panah atau tombak, atau durbatun syef, ya, atau pukulan pedang itu. Ya. Waha ana dan inilah saya. Amutu ala firoshi, akan mati di atas kasurku. Kama yamutul ir, ya, sebagaimana matinya unta tua yang sakit. Jadi dulu ada kebiasaan Pak, unta veteran itu karena berjasa sama kuda veteran itu taruh di sebuah lembah. Terus diopeni sama mati nih Pak, karena berjasa ini. Tidak kayak orang kita ya, terus godopar terus tua malah disembelih. Ya, dia apa? Gue sate kuda apa ya? Itu lo dibuatkan tempat itu ya, kuda veteran, apa namanya ini unta veteran itu ya, sama mati nih mati diopeni ya, karena berjasa itu. Lalu sampai begitu, ini saya, ini hak anda, inilah saya, nunggu mati di atas kasur sebagaimana unta veteran nunggu kematiannya. Kayak Khalid bin Walid itu, radhiyallahu anhu itu, ya pengennya kan mati karena jagoan, pengennya mati di medan tempur. Nah itulah, ya. Makanya Khalid bin Walid itu, masya Allah, ya, tadi mendatangi jihad tidak mempercepat ajal, berangkat juga tidak menunda ajal, memperpanjang umurnya. Ya, ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, artinya hikmah besar kalau sedang ada musibah di tengah-tengah kita itu. Ya, kalau Nabi mengajarkan kalau yang jenengan cerdas, manil akiyas, siapa yang paling cerdas di antara kita ini? Kata Nabi, al-akiyansu aksaruhum lil mauti tiqam, yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da, dan yang paling serius menyiapkan bekal menuju kematiannya. Karena rumahnya sampai jalan raya tiap hari wiu ambulan yang masuk ya, malam nggak pedot sampai siang ya. Meskipun jalan diengkek kosong ya, itu urusan lain ya Pak ya. Tapi bermuni itu, kalau itu memang tanda kematian itu, orang beriman itu bakal berpikir ya, wah itu tonggoku, siapa tahu besok aku saya. Makanya beriman itu selalu melihat kematian dan selalu menyiapkan bekal yang terbaik. Ya, ini kalau cerdas, cerdas itu bukan malah panik, kemudian mati nggak bisa dihindari, nggak bisa, mati hanya bisa disiapkan bekal terbaiknya. Ya. Jadi mati nggak bisa dihindari. Al-mautu babun wa kullun nas dakhil. Mati itu kematian. Setiap orang mesti harus lewat pintu itu dan semua kan didatangi kematian. Bahkan sampai disebutkan meskipun sembunyi di benteng yang sangat kokoh sekali. Itulah yang mati itu. Makanya orang cerdas yang paling banyak mengingat kematian dan paling serius menyiapkan bekal menuju kematiannya. Berikutnya nanti kisah Talut melawan Jalut dari ayat 246. Ya, hikmah di balik perangnya Talut melawan Jalut, ada banyak pelajaran. Hampir selesai juz 2 ini. Sudah masuk lembar akhir juz 2 surat Al-Baqarah. Nanti masuk juz 3 mungkin. Tidak lama. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.